Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky dari Prodi Pendidikan Informatika akhir 119. Di sini saya akan menjelaskan tentang crimping kabel. Apa yang dimaksud crimping kabel? Crimping merupakan proses di mana sebuah kabel jaringan mampu menjadi sebuah kabel jaringan yang utuh atau sempurna. Atau crimping juga disebut cara membuat kabel jaringan. Crimping kabel dibedakan menjadi dua tipe kabel, yaitu yang pertama kabel cross, yang kedua kabel straight. Yang pertama kabel cross. Kabel cross ini digunakan untuk menyambungkan langsung antar dua PC atau yang umumnya digunakan untuk menghubungkan antar perangkat. Misalnya karena colokan di hub atau switchnya kurang, colokan portnya itu. Dan urutan kabel cross seperti berikut. Nah, di sini kan ada gambarnya. Dari ujung kabel A dan ujung kabel B tertera dengan spesifikasi seperti itu, aturan yang telah ditentukan dari nomor ISO, yang dimana ujung kabel A itu dari putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Ini kabel saya yang saya gunakan praktikum kemarin. Ini ujung kabel A, yang ini ujung kabel B, yaitu putih hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, dan putih coklat. Itu ketentuan kabel cross. Yang kedua, kabel straight. Kabel ini digunakan ketika untuk menghubungkan jaringan komputer yang memakai hub atau klien ke hub ataupun ke switch juga. Kabel straight adalah istilah untuk kabel yang menggunakan standar yang sama pada kedua ujung kabel A. Ujung kabel A maupun ujung kabel B itu ketentuannya sama, yaitu yang dimulai dari putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Dari ketentuan ujung kabel A sama ujung kabel B, pemasangannya sama urutannya, itu kabel straight. Nah, kabel UTP. Kabel UTP adalah suatu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer. Kabel twisted pair kabel ini terbagi ke dalam dua jenis, diantaranya sealed and unsealed. Sealed adalah jenis dari kabel UTP yang tidak memiliki pembungkus khusus, sedangkan unsealed adalah jenis yang tidak mempunyai selubung pembungkus atau untuk koneksinya. Kabel jenis ini memakai konektor RJ45 ini konektornya yang telah saya pasang, atau RJ11. Untuk kabel UTP-nya ini, yang ini untuk kabel penghubung masuk jaringan komputer, ini kabel UTP. Yang kedua, konektor RJ45 digunakan untuk menghubungkan kabel dengan port yang menggunakan port RJ45. Konektor ini sangat sering kita jumpai karena banyak perangkat jaringan yang menggunakan port RJ45, seperti perangkat LAN card, router, switch, dan lain-lain. Nah, kabel UTP ini tidak akan lepas dari port konektor RJ45 ini. Ini untuk pemasangan ini, konektornya ini. Crimping tool. Crimping tool adalah peralatan yang digunakan untuk mengkrimping RJ45 yang terpasang kabel UTP dengan benar. Fungsinya adalah digunakan untuk memotong kabel, mengelupas kabel, dan mengkrimping RJ45. Jadi di tool RJ45 itu toolnya ini multifungsi. Misalkan ini belum dipasang RJ45, kabelnya sini kita ukur kira-kira 1 atau 2 cm. Nah, di crimping toolnya itu nanti ada alat untuk memotong kabel. Jadi kita itu bisa memahat untuk membuka bungkus dari kabel UTP ini. Setelah kita terpasang dan ketentuan dari kabel cross atau straight tadi kita buat, setelah itu kita masukkan ke konektor RJ45 dengan rapi dan kuat, kita dapat mengkrimping alatnya dengan alat crimping tool seperti itu. Yang keempat yaitu LAN tester. LAN kabel tester adalah alat untuk memeriksa kesempurnaan pemasangan kabel konektor LAN kabel ini dari konektornya RJ45. Fungsinya agar bisa mengetahui kabel LAN
yang ingin kita pakai itu telah sempurna, atau bisa disebut tidak sempurnanya itu dari LAN tester dengan melihat dari nyala per nomor dan tergantung aplikasi yang menggunakan kabel strike atau kabel cross seperti itu. Nah, setelah ini kita buat, setelah kita kelupas, kita potong, kita crimping, baru kita ke LAN tester untuk menguji apakah kabel ini benar pengurutan dari warna-warnanya, dari ketentuan warna kabel cross maupun kabel strike. Seperti itu. Lanjut yang kedua, dan di sini saya mempunyai ketentuan yaitu satu server, switch, dan 25 client atau host gitu. Nah, di sini saya telah membuat skema topologinya, yang dimana pada server ini IP address-nya yaitu NIM kebalikan saya, yaitu 119, 2 digit jadi 19 dibalik 91.91/C untuk IP servernya. Nah, pada konfigurasi di server ini kita mengkonfigurasi DHCP dengan ketentuan range-nya 25 host. Setelah itu DNS server dan mengubah tampilan webnya. Nah, pada service ini kita mengatur DHCP terlebih dahulu, yang dimana default gateway itu dari IP kita 91.91/C. DNS-nya juga. Nah, untuk memulai start IP address untuk distribusikan kepada 25 client ini, kita mulai dari IP 92 ini, yang akan dimulai dari IP belakangnya itu 92, oktet terakhirnya itu. Nah, ringnya itu 25 user atau host range-nya itu. Setelah kita buat, kita save, service-nya kita aktifkan. Setelah itu kita setting DNS. Nah, DNS ini name domain yang akan digunakan untuk mengakses di web browsernya, web browser Cisco per PC nanti, dan alamat address-nya ini alamat IP-nya server 192.168.91.91. Lulus add dan save, aktifkan. Nah, untuk HTTP kan kita disuruh ngerubah tampilan webnya. Nah, kita rubah di bagian index.html ini, atau juga bisa semuanya kita rubah. Nah, berhubung ini saya sudah rubah, kita akan coba mengecek. Ini ketentuannya. Dari PC switch pertama ini terdapat 6 client. Nah, yang dimulai dari PC 0 sampai PC 5 dengan ketentuan IP request dari DHCP. Coba kita cek desktop IP configuration DHCP, meminta IP otomatis dari server seperti itu. Sedangkan yang lain juga sama ketentuannya, IP DHCP semua yang kita minta dari server seperti ini. Ini kan juga dari server. Setelah semuanya menyala, kita dapat melakukan simbol PDO. Sukses. Kita saling ping juga bisa, 92 ke 108, karena IP DHCP ini menyewakan IP secara otomatis seperti itu. Kita coba ping 192, 168, 91, 108, ping juga connect. Lalu kita mencoba ngeping untuk DNS servernya, domainnya. Untuk DNS juga berhasil. Kita akan
mengecek lagi, mengecek yang kedua DNS servernya, web browsernya dari PC client. Kita ketikkan URL-nya. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan webnya yang telah diedit dari format index.html pada service di menu fitur dari server seperti itu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dari saya jika ada tutur kata atau salah kata atau pengucapan yang kurang berkenan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.